Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Tawakal, Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda. Saat ini ingin mempresentasikan laporan studi kasus pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung, tahap operasi dan maintenance. Untuk studi kasusnya yaitu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di IKN. Sistematika studi kasus ini itu bermulai dari pendahuluan, seperti apa, kemudian ruang lingkupnya apa saja, kemudian menjelaskan profil lokasi, lalu intinya yaitu mengidentifikasi masalah, analisis resiko, dan juga menjelaskan strategi pengendalian mutu dan rekomendasi teknis yang akan dilakukan. Bangunan gedung seperti yang kita tahu adalah wujud fisik konstruksi yang berdampak pada banyak pihak. Artinya bangunan gedung sendiri ini perlu dilakukan pengendalian atau pengawasan mutu secara komprehensif karena akan berdampak pada banyak pihak. Kemudian juga mengingat studi kasus ini adalah bangunan yang berada di IKN yang memiliki visi dalam transformasi budaya kerja dan lingkungan kerja kolaboratif dan berkinerja tinggi ini harus dipenuhi. Kemudian pengawasan mutu seperti dengan pelaksanaan pelatihan ini, pentingnya pengawasan mutu ini disajikan berupa informasi dengan cara identifikasi masalah, menganalisis risiko dan dampak, kemudian apa strategi dan rekomendasi yang akan dilakukan. Ruang lingkupnya di sini sebenarnya itu diambil dari pedoman dari PP nomor 16 tahun 2021 yaitu standar teknis BGN karena ini merupakan pengawasan mutu pada tahap operasi dan maintenance, maka standar teknisnya adalah mencakup pada tahap pasca konstruksi dan tahap pemanfaatan. Untuk lokasi sendiri, itu berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, Ibu Kota Negara. Ini letaknya 2 jam dari Bandara Sepinggan Balikpapan. Di kawasan ini memiliki curah hujan tinggi sehingga perlu diperhatikan. Tujuan proyek sendiri karena merupakan kantor, jadi akan difungsikan sebagai tempat kerja ASN dan saat ini sementara menjadi tempat kerja yang akan dijadikan gabungan antara instansi-instansi yang akan pindah nantinya. Untuk proyek sendiri itu dilaksanakan oleh tahun anggaran 2022 sampai 2024 oleh Satker Wilayah 1 Kalimantan Timur dengan anggaran sebanyak 900 miliar dan dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita Karya. Ini ruang lingkup secara garis besar, ada 4 tower yang berfungsi sebagai ruang kerja, kemudian ada dom di situ yang isinya adalah multifunction hall untuk ruang pertemuan, kemudian ada lapangan upacara, kemudian second walkway ini adalah fasilitas pedestrian yang menghubungkan ke semua tower, jadi letaknya tidak harus ada di lantai dasar tapi semuanya berhubungan, kemudian juga ada fasilitas charging station untuk kendaraan elektrik. Nah, langsung ke bagian inti masalahnya, identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian analisis resiko dan dampak dari defect list yang tersedia dari studi kasus ini, kemudian bagaimana pada tahap pemanfaatannya. Dari defect list yang ada, itu berupa defect list dari tower 1, jadi hanya dari tower 1, itu ditemukan bahwa kebanyakan masalah itu berasal dari kesalahan instansi atau kebocoran torbus. Kita lihat di sini, dua-duanya itu mendominasi sampai ke 2/3 permasalahan yang ada dengan jumlah masing-masing 28 kesalahan atau defect list. Kemudian dari kesalahan instalasi ini terbanyak memang terjadi di plafon. Jadi memang harus titik beratkan pengawasan pada plafon terutama ketika ada potensi hujan, ketika ada potensi genangan air dan angin dan sebagainya. Kemudian juga ternyata ada masalah kualitas udara yang kurang baik di wilayah lokasi. Nah, ini salah satu contohnya, di situ ada beberapa masalah. Di plafon itu ada manhole, ada grill, ada rembes juga karena bocor. Kemudian juga ada di bagian pintu di toilet itu di partisi dan pintunya itu ada celah, berarti ada kesalahan instalasi di sana. Kemudian ada daun pintu yang gompal, berarti ada entah finishing yang tidak sesuai standar atau memang mutu pekerjaannya yang tidak sesuai. Kemudian ada air tergenang, di sini mungkin ada pengaruh dari hujan di luar, kemudian juga ditambah dengan drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Sini ada rembes dan dudukan jet shower yang rusak yang perlu diperhatikan untuk memenuhi perbaikan sesuai defect list. Nah, di sini risiko dan dampak dibagi dua. Apa itu risiko? Risikonya itu ada pada aspek keandalan bangunan,
kemudian kerusakan bangunan gedung itu sendiri, dan penurunan mutu. Nah, risiko ini biasanya terjadi akibat pengawasan mutu yang tidak optimal. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya terjadi apabila risiko tidak dimitigasi. Jadi dampaknya itu pada kelayakan fungsi bangunan gedung, kemudian performa kantor, maksudnya bangunan gedung sebagai fungsi kantornya itu sendiri bisa terganggu. Kemudian biaya ini maksudnya mungkin biaya untuk pemeliharaan, perawatan, dan sebagainya. Jadi dampaknya ini akan terjadi akibat kegagalan mitigasi risiko. Nah, di sini yang dianalisis itu disandingkan dengan aspek keandalan bangunan gedung. Pertama di keselamatan, apa saja risikonya? Di sana ada risikonya kerusakan struktur, ada kecelakaan, maka dampak yang paling besarnya adalah kegagalan bangunan. Kemudian mungkin ada luka-luka atau korban jiwa, dan hal ini tentunya membutuhkan renovasi dan atau rehabilitasi. Kemudian prioritas kedua itu kesehatan. Akibat dari risiko aniaya lembab, jamur, kontaminasi udara, itu semua berdampak pada ruangan yang tidak sehat. Kemudian masalah pernafasan juga bisa terjadi pada pengguna. Kemudian tentu biaya perawatan yang besar dari risiko yang terjadi ini. Kemudian dari kenyamanan, misalkan dari silau atau gelap, silau bisa terjadi karena cahaya yang masuk terlalu banyak atau bagian ruang yang gelap yang tidak terkena cahaya matahari. Kemudian dari bau, mungkin dari lembab itu sendiri atau dari jamur. Kemudian bising, mungkin dari alat-alat yang menimbulkan kebisingan atau dari utilitas. Kotor karena mungkin kurang pemeliharaan atau alat yang tidak berfungsi. Semua ini mengganggu aktivitas atau bisa mengganggu visual dan mengakibatkan maintenance yang lebih sering pada kantor tersebut. Kemudian untuk kemudahan, aspek kemudahan ini sangat terkait dengan pergerakan atau sirkulasi pada pengguna. Jadi ketika misalkan liftnya rusak atau toiletnya rusak, pasti ada fungsional yang menurun. Dan kemudahannya pun menjadi menurun fungsionalnya. Kemudian yang kelima itu fungsi kantor itu sendiri. Maksudnya bangunan gedung ini kan sebagai kantor. Jadi fungsinya memang untuk menyediakan wadah bagi pengguna untuk bekerja. Salah satu risikonya adalah alat kerja yang rusak atau tata ruang kerja atau layout yang buruk. Jadi ini bisa berdampak pada produktivitas yang menurun. Lalu apa strategi pengendalian mutu dan rekomendasinya? Di sini dibagi dua, strategi untuk menjamin keandalan bangunan gedung dan strategi untuk memastikan fungsi gedung kantor itu sendiri berfungsi sebagai kantor yang optimal. Kemudian apa rekomendasi teknisnya dari strategi tersebut? Nah, ini strategi pengendalian mutu, saya ambil 6. Pertama, harus ada pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung rutin. Ini tentu esensial karena memang sudah diamanatkan juga menurut PP 16 tahun 2021. Kemudian sistem pengarsipan yang menyeluruh selama masa pemanfaatan bangunan gedung. Artinya dari segala kegiatan yang terjadi di bangunan gedung, pemeliharaankah, perawatankah, atau misalkan ada penggantian atau mungkin ada pengadaan barang atau jasa tertentu yang berhubungan dengan pemanfaatan bangunan gedung, ini semua harus terarsip karena nantinya akan dilakukan pengelolaan oleh pengelola bangunan gedung. Lanjut juga ke nomor 3, pastinya harus ada perbaikan atau penggantian perlengkapan secara berkala. Kemudian ini yang penting, post occupancy evaluation, ini yang biasanya atau jarang belum terjadi di Indonesia karena kita jarang mengadakan evaluasi kepada pengguna. Apa saja yang dirasa perlu perbaikan di bangunan, apa saja yang perlu di-improve, apa saja yang bisa dijadikan saran perbaikan ke depannya. Karena ini perlu adanya keterlibatan dengan pengguna. Kemudian ini terkait dengan pemenuhan syarat BGH, bangunan gedung hijau, dan bangunan gedung cerdas, yang juga sudah didorong atau mungkin untuk BGH sudah diamanatkan untuk pengimplementasiannya sesuai dengan kriteria tertentu. Dan untuk BGH, bangunan gedung kantor ini juga termasuk BGH, jadi harus dipenuhi syaratnya dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan. Kemudian yang wajib juga adanya perpanjangan SLF setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keandalan dan kelaikan fungsi. Rekomendasinya paling pertama itu harus ada pengelola bangunan gedung dan ini harus ditetapkan secara resmi dan harus menggunakan penyedia jasa yang berkompeten di bidangnya. Ini sesuai dengan amanat PP 16 tahun 2021. Kemudian pemeriksaan kelaikan fungsi ini juga harus dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali supaya bisa meminimalisir adanya risiko ke depannya. Kemudian ada audit energi dan air, ini tentunya untuk pemenuhan sertifikasi BGH, juga untuk manajemen yang lebih berkualitas. Kemudian implementasi prinsip bangunan gedung cerdas. Ini sangat
bermanfaat karena memang belum ada implementasi secara langsung dan baru diinisiasikan di Indonesia. Jadi hal ini bisa dijadikan semacam pilot project untuk bisa mencapai pemenuhan prinsip bangunan gedung cerdas, yang utamanya berorientasi pada bagaimana memanage atau mengelola bangunan gedung itu sendiri dan berorientasi kepada pengguna bangunan gedung supaya mereka puas atau bisa memanfaatkan bangunan gedung itu sendiri secara optimal. Kemudian ini juga terkait pengelolaan yang proaktif. Jadi selama keterlibatan penggunaan bangunan gedung itu harus menjadi bagian dari SOP pengembangan atau pengelolaan bangunan gedung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.